warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisa Marieva dengan NIM akhir 059. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi politik hukum keuangan negara. Untuk pengertiannya, politik hukum merupakan kebijakan hukum yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum, seperti pembentukan, penerapan, serta penegakan, guna mencapai tujuan sosial atau negara. Untuk cakupannya, menurut Mahfud MD, yakni kebijakan negara mengenai hukum mana yang akan atau tidak akan diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Kemudian, untuk latar belakangnya, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang mendasari lahirnya suatu produk hukum. Implementasinya penegakan hukum secara nyata di lapangan. Untuk tujuan utamanya yakni pembentukan undang-undang keuangan negara bertujuan agar pembangunan yang menggunakan dana APBN atau APBD berjalan secara efektif dan efisien. Prinsip pendukungnya, yakni keberhasilan tujuan tersebut, tergantung pada prinsip transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas yang berdasarkan pada implementasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Undang-undang ini mengatur tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara dengan latar belakang politik hukum yang mana sebagai berikut, yakni penyelenggaraan pemerintah. Keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat aturan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dan bertanggung jawab. Kemudian, asas keadilan, yang mana pengelolaan harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Peran BPK untuk mewujudkan pengelolaan yang kredibel diperlukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang bersifat bebas dan mandiri berdasarkan standar pemeriksaan tertentu. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi yang berjudul LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, di mana bermula dari unit kerja Eselon 2 bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Publik atau disingkat dengan PPKP-BJ yang dibentuk pada tahun 2005. Untuk status kelembagaannya berkedudukan sebagai lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Koordinasi dalam menjalankan tugasnya, LKPP berada di bawah koordinasi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas. Yang kedua, tugas dan fungsi utamanya yakni menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang atau jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan, memvalidasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang atau jasa pemerintah, menyediakan sistem pendukung seperti petunjuk pelaksanaan atau juklak teknis yang jelas untuk melindungi birokrat dari tindak pidana korupsi. Yang ketiga, layanan clearing house atau pengadaan merupakan forum untuk menyelesaikan permasalahan pengadaan dengan melibatkan pemangku kepentingan guna memberikan solusi komprehensif yang tujuannya mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan kapasibilitas, mengurangi risiko hukum, dan menjaga kepercayaan publik. Selanjutnya, kewaspadaan dan penipuan. LKPP menegaskan bahwa mereka tidak pernah memungut biaya apapun dan tidak meminta transfer uang dan tidak memiliki nomor rekening bank atas nama pribadi untuk kegiatan sosialisasi atau pelatihan. Selanjutnya yakni materi BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan yang berkedudukan dan beranggotakan di mana BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki kantor perwakilan di setiap provinsi. Struktur anggotanya terdiri dari 9 orang anggota dengan susunan 1 kepala atau ketua merangkap anggota, 1 wakil ketua merangkap anggota, dan 7 anggota lainnya. Masa jabatannya yakni 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Peresmiannya, keanggotaan diresmikan melalui keputusan Presiden. Tugas dan lingkup pemeriksaan BPK yakni memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, lembaga negara lain, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, dan badan lainnya yang mengelola keuangan negara. Jenis pemeriksaannya mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Diskresi BPK berwenang melakukan pembahasan temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai standar pemeriksaan yang berlaku. Wewenang BPK yaitu menentukan objek, perencanaan, melaksanakan, serta menyusun hasil dari pemeriksaan atau LHD. Meminta keterangan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang atau unit organisasi yang diperiksa. Melakukan pemeriksaan langsung di tempat atau penyimpanan uang atau barang milik negara, tempat kegiatan, serta memeriksa pembukuan dan bukti-bukti keuangan lainnya. Menetapkan jenis dokumen dan informasi yang wajib disampaikan kepada BPK. Alur laporan
untuk hasil pemeriksaan atau disebut dengan LHB, ini menyerahkan hasil pemeriksaan diserahkan kepada DPR, DPD atau DPRD sesuai kewenangannya. Keterbukaan publik, yakni setelah diserahkan kepada lembaga perwakilan DPR, DPD atau DPRD, LHB dinyatakan terbuka untuk umum. Tindak lanjut LHB juga diserahkan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati atau Wali Kota untuk ditindaklanjuti dan perkembangan tindak lanjutnya dipantau oleh BPK. Selanjutnya, unsur pidana penyidikan. Jika ditemukan unsur pidana dalam pemeriksaan BPK, wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang paling lambat 1 bulan sejak ditemukan. Laporan dari BPK tersebut dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang. Kemudian, hubungannya dengan tipikor, yakni pada dasarnya tipikor itu ialah perbuatan melawan hukum oleh seseorang atau badan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan secara langsung atau tidak langsung dengan merugikan keuangan atau perekonomian negara. Berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus yang berarti merusak, keutuhan atau rangkaian jahat. Dasar hukum utamanya pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK dan TAP MPR RI 1X/MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. 7 kelompok tidak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Tipikor, terdapat 30 jenis korupsi yang diklasifikasikan menjadi 7 kelompok besar, yakni kerugian keuangan negara, perbuatan yang merugikan keuangan negara baik secara langsung maupun tidak langsung, contohnya penggunaan fasilitas jabatan untuk urusan pribadi, suap menyuap, memberikan menjanjikan sesuatu untuk membujuk seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewajibannya, penggelapan dalam jabatan, menggelapkan uang negara atau memalsukan buku atau daftar administrasi seperti kwitansi kosong atau keuntungan pribadi, pemerasan, pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sesuatu dengan potongan di luar ketentuan resmi. Yakni perbuatan curang, kecurangan yang dilakukan oleh pemborong atau pengawas bangunan yang dapat membahayakan keamanan atau keselamatan negara. Kemudian, benturan kepentingan dalam pengadaan. Pegawai negeri yang sengaja terlibat dalam proses tender meskipun memiliki kepentingan pribadi di dalamnya. Kemudian, gratifikasi, yakni pemberian dalam arti luas, uang, barang, diskon, tiket, dan sebagainya kepada penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya. Kemudian, faktor penyebab korupsi. Faktor internalnya, yakni ketamakan, kelemahan moral, dan gaya hidup konsumtif. Kemudian faktor sosial, dorongan dari lingkungan sekitar seperti keluarga atau kerabat. Kemudian faktor eksternalnya yakni kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberantas korupsi. Dari organisasi yakni kurangnya keteladanan pimpinan dalam kultur organisasi yang salah. Kemudian strategi pemberantasan yang secara preventif yakni pencegahan yang melalui mekanisme anggaran yang transparan dan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP untuk menutup celah penyimpangan. Kemudian represif atau penindakan, yakni melalui deteksi, investigasi, dan penegakan hukum dengan sanksi tegas bagi pelaku. Peran BPK atau BPKP, yakni temuan audit mereka yang menjadi bukti penting dalam pembuktian kerugian negara untuk menuntut kasus korupsi. Kemudian materi selanjutnya yakni keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yakni semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu uang atau barang yang dapat menjadi milik negara terkait pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ada juga APBN, yakni Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Pusat yang telah disetujui oleh DPR. Kemudian ada APBD, yakni Rancangan Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang telah disetujui juga oleh DPRD. Kemudian penerimaan dan pengeluaran yang dimaksudkan adalah uang yang masuk ke kas atau keluar dari kas negara atau kas daerah. Prinsip pengelolaan keuangan negara, yakni harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, seperti tertib dan taat hukum, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, serta mematuhi keadilan dan kepatutan. Kemudian,
kekuasaan pengelolaan keuangan negara, yakni Presiden memegang kekuasaan tertinggi pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan ini kemudian dibagi dan dikuasakan kepada Menteri Keuangan, kemudian dikuasakan kepada menteri atau pimpinan lembaga, kemudian diserahkan kepada gubernur juga dan bupati atau wali kota. Lalu ada pengecualian atau tidak termasuk kewenangan di bidang moneter seperti mencetak uang yang telah diatur sendiri. Lalu tugas penjabat pengelola, yakni Menteri Keuangan, untuk menyusun kebijakan fiskal, menyusun rancangan APBN, mengesahkan dokumen anggaran, melaksanakan fungsi bendaharaan umum negara, dan menyusun laporan keuangan APBN. Menteri atau pimpinan lembaga tugasnya menyusun dan melaksanakan anggaran instansinya, mengelola piutang atau utang serta barang milik negara di bawah tanggung jawabnya, serta menyusun laporan keuangan kementerian atau lembaga. Kemudian, pengelolaan keuangan daerah tugasnya dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, pejabat pengelola APBD, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penggunaan anggaran atau barang. Kemudian ada tujuan pengelolaan. Tujuan akhir dari pengelolaan keuangan negara adalah untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu melindungi segenap bangsa dan segala tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.